Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu klub kenamaan Italia Chievo Verona dikabarkan resmi bubar. Sementara itu West Ham berhasil memuncaki klasemen walaupun tanpa diperkuat oleh Jesse Lingard. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Arsenal yang kalah di dua laga pembuka Premier League mengulang rekor buruk 128 tahun silam. Rekor ini kemungkinan akan berlanjut karena Ben White harus absen di laga berikutnya. Arsenal mencatatkan rekor start terburuk dalam 128 tahun terakhir. Klub asuhan Mikel Arteta ini sudah menelan dua kekalahan di dua laga pembuka Premier League. Sebelumnya pada pekan pertama, The Gunners tumbang dari klub promosi Brentford. Sementara di pekan keduanya mereka ditekuk oleh Chelsea. Hasilnya Arteta menjadi bulan-bulanan para fans The Gunners. Mereka menuntutnya untuk segera melepas jabatannya. Saat ini Arsenal masuk ke dalam zona degradasi dan belum meraih 1 poin pun. Bek tengah anyar Arsenal Ben White dinyatakan positif COVID-19. Bek timnas Inggris ini dipastikan absen di pekan ketiga melawan Manchester City. Dilansir dari Sky Sport, pelatih Arsenal Mikel Arteta menyampaikan sudah ada 9 pemain The Gunners yang terpapar virus corona. Hal ini dimulai sejak awal musim. Arteta mengatakan kalau pemain yang terpapar adalah pemain inti di dalam skuad. Tanpa diperkuat Ben White, maka The Gunners bakal tampil pincang. Liverpool resmi melepas Xherdan Shaqiri ke klub Ligue 1 Olympique Lyon. Kabarnya klub berjuluk The Reds ini berpotensi untuk mendatangkan Erling Haaland. Liverpool resmi melepas winger kanan mereka, Xherdan Shaqiri. Pemain asal Swiss ini dikabarkan bakal merapat ke klub Prancis yakni Olympique Lyon. Setelah melalui proses negosiasi panjang, The Reds akhirnya mencapai kesepakatan mengenai transfer kepindahan Shaqiri. Kabarnya Shaqiri akan menjalani tes medis di skuad Les Gones. Menurut jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano, Shaqiri diboyong dari Liverpool dengan mahar sebesar 12 juta euro. Selain itu, Fabrizio juga menyebut kalau Shaqiri akan dikontrak selama 3 tahun ke depan. Ketajaman Erling Haaland bersama Borussia Dortmund membuat dirinya menjadi buruan sejumlah klub. Pemain asal Norwegia ini dirumorkan bakal bergabung ke Liverpool. Mendengar hal tersebut, pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberikan pendapatnya. Klopp menyampaikan kekagumannya dan menyebut kalau Haaland cocok bermain di tim manapun. Sementara itu pada bulan Januari mendatang, Haaland punya klausul rilis sebesar 74 juta euro. Artinya Haaland berpeluang hengkang pada paruh kedua musim. Berita selanjutnya, West Ham berniat untuk menyegel Declan Rice dengan memasang harga penjualan setinggi-tingginya. Sementara itu, mereka berhasil memuncaki klasemen sementara Premier League. Di bursa transfer musim panas ini, gelandang bertahan West Ham Declan Rice menjadi rebutan sejumlah klub elit. Di antaranya adalah Manchester United dan Chelsea. Mendengar pemainnya diincar, West Ham memagari Rice dengan harga yang fantastis. Kabarnya West Ham mematok harga Rice sebesar 116 juta euro. Dilansir dari Daily Mail, gelandang asal Inggris ini dikabarkan kecewa. Menurut Rice, West Ham sengaja memasang harga mahal agar klub lain mundur dalam perburuannya. Pada pekan kedua Premier League, West Ham kembali meraih hasil positif. The Hammers berhasil membungkam Leicester dengan skor telak 4-1. 4 gol West Ham masing-masing dicetak oleh Pablo Fornals, Said Benrahma serta brace dari Michail Antonio. Sementara 1 gol Leicester dicetak oleh Yuri Tillmans. Walaupun tanpa Lord Lingard, West Ham berhasil memuncaki klasemen sementara Premier League dengan koleksi 6 poin. Sebelumnya mereka berhasil menekuk Newcastle dengan skor 4-2. Kurt Zouma menjadi salah satu pemain Chelsea yang berpeluang bakal angkat kaki dari Stamford Bridge. Bek tengah asal Perancis ini dikabarkan gak masuk ke dalam skema pelatih dari Thomas Tuchel. Kabarnya mantan bek Everton ini berpeluang untuk bergabung dengan West Ham United. Kabarnya The Hammers siap mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro. Seandainya berhasil didaratkan, West Ham harus siap untuk merogoh kocek yang dalam. Pasalnya Zouma mempunyai gaji yang cukup tinggi, yakni 145.000 euro per pekannya.
Masa depan Paul Pogba di Manchester United akhirnya menemui kejelasan. Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer memastikan kalau Pogba bakal bertahan pada musim ini. Kabar kepergian Pogba sudah mencuat setelah penampilan gemilangnya di perhelatan Piala Euro 2020 kemarin. Gelandang Prancis ini sering dirumorkan bakal hengkang ke PSG. Menurut laporan dari United Report, Ole berharap durasi kontrak bukan alasan untuk nggak bermain maksimal. Kontrak Pogba sendiri akan berakhir pada tahun depan. Manchester City berencana untuk membangun patung dua legenda mereka yakni Vincent Kompany dan David Silva. Kabarnya dua patung tersebut akan dibangun di depan Stadion Etihad. Petinggi Manchester City Khaldoon Al-Mubarak menyebut kalau pembuatan patung tersebut bertujuan sebagai tanda penghormatan. Apalagi mereka sudah berkontribusi besar dalam skuad. Selain dua pemain tersebut, kabarnya Sergio Aguero juga akan dibuatkan patungnya. Kabarnya hal ini bisa terrealisasi pada tahun 2022. Real Madrid dikabarkan terus memantau kondisi transfer Kylian Mbappe. Sampai saat ini, El Real masih belum menyerah untuk bisa mendatangkan Mbappe. Sebelumnya, PSG sudah mendatangkan sejumlah pemain bintang ke Parc des Princes. Selain itu, mereka juga dikabarkan akan melepas 5 pemainnya. Akan tetapi, Real Madrid berharap nggak ada yang membeli 5 pemain tersebut. Alasannya agar PSG nggak punya pilihan lain dan akan menjual Mbappe. Di pertandingan La Liga kemarin, Real Madrid harus puas bermain imbang melawan Levante. Dalam laga tersebut, Vinicius Junior tampil apik dan meraih brace. Winger asal Brazil ini menyelamatkan El Real dari kekalahan. Masuk sebagai pemain pengganti, Vinicius langsung melesakkan 2 gol sekaligus. Sebenarnya Vinicius punya kesempatan untuk mencetak hat-trick. Sayang hal tersebut gagal karena kiper Levante keluar dari kotak penalti dan menangkap bola dengan tangannya. Barcelona sempat bersih tegang dengan gelandang muda mereka yakni Ilaix Moriba. Pemain berusia 18 tahun ini dikabarkan enggan memperpanjang kontrak dan menuntut kenaikan gaji. Selain itu, Moriba juga pernah bersih tegang dengan sang pelatih Ronald Koeman. Oleh sebab itu, Koeman sempat menyindir Moriba yang hanya mementingkan uang. Setelah mempunyai sederet masalah, Moriba kembali membuat ulah. Pemain didikan La Masia ini dikabarkan ingin membela timnas negara asal ibunya yakni Guinea. Kita pindah ke Italia, ada AC Milan yang menyiapkan anggaran besar untuk menjemput Bernardo Silva. Sementara itu Rossoneri berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan Sampdoria dengan skor 1-0. AC Milan dikabarkan ingin mencuri kesempatan untuk memboyong gelandang Manchester City yakni Bernardo Silva. Rossoneri juga disebut sudah menyiapkan dana yang gak sedikit. Dilansir dari Daily Star, klub besutan Stefano Pioli ini siap menebus Bernardo senilai 52 juta euro. Akan tetapi Rossoneri berniat untuk meminjamnya terlebih dahulu selama 2 musim. Manchester City sendiri dikabarkan kesulitan untuk menjual Bernardo. Sebelumnya mantan pemain AS Monaco ini selalu dikaitkan akan merapat ke Atletico Madrid. Di pekan pertama Serie A, AC Milan bertanding menghadapi Sampdoria. Berlaga di Stadion Luigi Ferraris, Giroud CS berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dicetak oleh Brahim Diaz pada menit ke-9. Berawal dari serangan di sisi kanan gawang, Davide Calabria mengirimkan umpan matang kepada Diaz. Tanpa pikir panjang, Diaz langsung melesakkan sepakan yang gagal diantisipasi oleh kiper tim lawan. Sebelum pertandingan Juventus dan Udinese kemarin, Cristiano Ronaldo membuat publik sepak bola kebingungan. Pasalnya, mega bintang asal Portugal ini meminta untuk dicadangkan saja. Permintaan Ronaldo tersebut dinilai sebagai tanda kalau Ronaldo bakal hengkang pada musim ini. Hal ini juga disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Sementara itu, menurut sang pelatih Allegri, dirinya nggak punya masalah apapun dengan Ronaldo. Allegri bahkan menilai kalau Ronaldo tampil apik ketika masuk sebagai pemain pengganti.
Masa depan Josip Ilicic masih menjadi tanda tanya. Ilicic kerap dirumorkan bakal hengkang dari Atalanta. Dilansir dari Sky Italia, pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini sudah menggelar pertemuan. Dalam pertemuannya itu, keduanya membahas terkait masa depan Ilicic di dalam skuad. Sebelumnya, nama Ilicic selalu dikaitkan akan bergabung dengan AC Milan. Hal ini diperparah oleh hubungan Ilicic dan Gasperini yang dikabarkan mulai renggang. Klub kenamaan Italia yakni Chievo Verona dikabarkan resmi bubar karena masalah finansial. Selain Chievo Verona, pertandingan Nice dan Marseille juga bubar karena aksi ricuh penonton. Kabar buruk datang dari sepak bola Italia. Klub legenda mereka Chievo Verona resmi dibubarkan. Alasannya karena klub berjuluk Gialloblu ini mengalami kesulitan finansial. Sebelumnya Chievo memang sudah mengalami masalah tersebut sejak bulan Juni yang lalu. Mereka gagal membayar hutang dan pajak yang sudah menunggak sejak lama. Chievo dikabarkan akan didegradasikan dari seri B ke seri D. Sebelumnya mereka juga sudah mencari investor baru, tetapi sayang sampai saat ini gak ada investor yang mau bekerja sama. Pertandingan Ligue 1 antara Nice dan Marseille terpaksa dibatalkan. Hal ini disebabkan lantaran para supporter menerobos masuk ke dalam lapangan. Fans Nice dikabarkan emosi kepada pemain Marseille Dimitri Payet. Saat itu Payet melempar botol yang sebelumnya dilempar oleh supporter ke lapangan. Akibat kejadian tersebut, Marseille menolak untuk melanjutkan pertandingan. Alasannya karena mengutamakan keselamatan para pemain dan pelatih. No recuerdo una hinchada y provoca este tipo de situación. Terakhir di segmen Indonesia sekaligus penutup ulasan ini ada Persija Jakarta yang bakal memakai Jakarta International Stadium. Sementara itu Kapolri mengeluarkan izin untuk kompetisi Liga 1. Persija Jakarta dikabarkan mendapat prioritas untuk menggunakan Jakarta International Stadium. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Patria mengatakan kalau skuad Macan Kemayoran akan berkantor di sana. Patria juga mengatakan kalau mereka mengizinkan stadion tersebut digunakan oleh pihak lainnya. Sebelumnya PSSI ingin menggunakan stadion anyar tersebut untuk latihan timnas Indonesia. Kabar gembira datang dari sepak bola tanah air. Pada Senin malam kemarin, Kapolri resmi mengeluarkan izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Hal ini disampaikan bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Dalam kesempatan tersebut, Amali mengatakan kalau Polri sudah sering membahas Liga 1. Menurutnya di situasi seperti ini semua pihak nggak bisa berdiam diri. Sementara itu Menpora mengatakan kalau masyarakat butuh hiburan selama di rumah. Jadi guys, aku pakai background baru nih. Kalian lebih suka yang mana, yang kemarin apa yang baru kayak gini? Komen di bawah ya. Ini aku mau sekalian bacain komentar juga. Yang pertama dari Imam San. Kak, tolong bilangin dong ke Dedek Putri Maulidia jaga kesehatan dan tetap cantik karena sebulan lagi kita akan menikah. I love you Putri. Sheila yang mau merit nih sama lo ya untuk Bam Imam San dan calon istri. Kita lanjut ke Mr. Strive. Nggak tahu ya gimana ngomongnya. Semoga Arsenal bisa juara Championship musim depan. Amin. Amin, kita harus yakin ya guys bahwa kalau misalkan habis hujan itu akan ada pelangi yang indah. Nah, buat kamu yang mau komennya dibaca juga bisa komentar di bawah ya. Sampai jumpa.